أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Maka setengah daripada perkara memelihara lisan kita yang kedua yaitu menyalahi janji. Maka janganlah engkau berjanji jika tidak dapat menepati. Jadi kalau kita ingin berjanji, maka kita sudah siap untuk menepati janji kita. Ya paling tidak kita mengucapkan insya Allah. Jadi kalimat insya Allah itu bukan kalimat kada jadi kada. Karena hadirlah di acara unda insya Allah ya. Berarti kada turun dah. Tuh insya Allah Banjar ngarannya. Ini insya Allah Arab. Wala taqulanna li syai'in dzalika fa'ilun ghada ya kah? Di dalam surah Al-Kahf udun kada ingatna. Janganlah engkau mengatakan kepada sesuatu besok aku kerjakan illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak Allah. Jadi mengucapkan insya Allah itu salah satu sunnah Rasulullah. Karena sesuatu yang kita rencanakan belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Kita hendak berjanjian esok ke pasar belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Jadi makhluk itu hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Maka dianjurkan agar kita mengingat bahwasanya kita di dalam qabdah, kudrat dan iradah Allah. Sesudah kita mengucapkan ingin melakukan sesuatu, ingin bertemu, ingin hadir dan lain sebagainya, maka ujungilah dengan kalimat insya Allah. Insya Allah artinya jikalau Allah menghendaki. Jikalau Allah menghendaki. Karena kita hanya hamba yang berada di dalam kehendak Allah. Dari dalam perut kita sampai sekarang, bahkan sampai kita meninggal dunia, sedikit pun tidak ada kehendak kita. Seluruhnya atas kehendak Allah. La tataharraku zarrah illa biiznillah. Tidaklah bergerak seekor semut yang kecil tanpa izinnya Allah. Apalagi kita yang manusia sing kenalan. Seluruhnya atas kehendak Allah. Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran dengan keagungannya fa'alul lima yurid. Allah memperbuat apa yang ia inginkan. Bukan atas keinginan kita, tetapi atas keinginan Allah. Maka kita pun juga harus sadar diri seandainya teman kita atau saudara kita yang mereka uzur ketika ia berjanji dengan kita, kita pun juga harus ingat ini seluruhnya kehendak Allah supaya kada sakit hati. Ingat ini kehendak
Allah. Setelah kita ingat ini kehendak Allah, kemudian berhusnudzonlah dengan hamba Allah. Kalau sidin haur, kadang alih kada kalau lah sangka baik nih. Kalau sidin sibuk, kan? Jadi jangan berpikiran macam-macam atau suudzon kepada orang lain ketika ia menyalahi atas ucapannya. Kalau sidin kada ingat, tapi kita sudah ingat bahwasanya seluruh alam semesta ini di dalam kehendak Allah. Kita hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan segalanya. Maka seyogianya lah ketika kita mengatakan janji kepada orang lain, kita sudah siap menepati janji kita. Siap menepati janji kita dengan catatan atas kehendak Allah atau atas izin Allah. Akan tetapi hendaklah kebaikan engkau kepada manusia merupakan perbuatan tanpa perkataan. Seharusnya Bang Jarsidin, ketika kita ingin melakukan kebaikan, jangan obral janji, jangan. Karena gampang aja bila masalah itu karena unda bayar ya kada ingat. Karena bila unda sudah jadi karena gampang aja ikam hendak apa? Hendak roti unda tukarakan rotinya dah. Jadi seharusnya kata Imam Nawawi, kebaikan kita itu tanpa perlu diucapkan kepada orang lain, tanpa perlu obral janji yang akan menyakitkan hati orang lain. Maka jelas Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud, wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah janji kalian. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan innal ahda kana mas'ula, bahwasanya janji yang kita buat kepada orang lain kelak akan dipertanyakan di hadapan Allah ketika kita tidak menunaikan janji kita. Yang Allah panggil orang-orang yang beriman, sehingga ini mengisyaratkan bahwasanya orang yang mengingkari janji itu menunjukkan lemahnya iman seseorang. Dan orang-orang yang sesuai perbuatannya dengan ucapannya itu menunjukkan kualitas yang luar biasa atas iman seseorang. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang munafik. Sehingga salah satu ciri orang yang munafik kata Rasulullah, idza wa'ada akhlafa. Ketika ia berjanji ia menyalahi akan janji. Ini salah satu dosa besar. Jadi menyalahi janji itu bukan dosa biasa. Di dalam kitab Az-Zawajir itu disebutkan minal kabair. Setengah daripada dosa besar adalah menyalahi janji. Dan orang yang menepati janjinya, ia sudah mengikuti akhlaknya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian sebagaimana akhlaknya Allah. Maka salah satu akhlak Allah, Allah tidak pernah menyalahi akan janjinya. Ada kalalah doa kita habis mendengar azan yang ujungnya innaka la tukhliful mi'ad. Ada kalau ujungnya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Terus sampai innaka la tukhliful mi'ad, bahwasanya engkau ya Allah tidak pernah menyalahi janji. Allah adalah orang yang paling menepati janji. Ketika Allah menjanjikan akan janji
kenikmatan kepada orang-orang yang beriman, maka pasti ditepati oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ini salah satu janji Allah. Barang siapa bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah di dalam segala hal ehwalnya, di dalam urusan rizkinya, fahuwa hasbuh, maka pasti Allah akan mencukupi segala keinginannya, segala keperluannya, segala kekurangannya pasti dicukupi oleh Allah. Syaratnya apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah. Jadi janji Allah, bila orang bertawakal pasti dicukupkan oleh Allah, dan ini tidak pernah menyalahi janji. Siapapun yang bertawakal fahuwa hasbuh, pasti dicukupkan oleh Allah. Ya Rasulullah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengikuti akan akhlaknya Allah, orang yang suka menepati janji. Ya, kalau kita ada keraguan tadi, maka barengi janji kita dengan ucapan insya Allah. Insya Allah. Mun kita ini bila insya Allah lalu aja ada membahas, jangan insya Allah, insya Allah han. Jadi insya Allah kita ini kada dipercaya orang. Padahal insya Allah itu bukan masalah meragukan, gada. Ini yakin kau menepati apa yang diucapkannya, apa yang dijanjikannya, cuman kada tahu tentang ketentuan Allah yang selanjutnya. Ini kau aja, insya Allah kau aja, insya Allah kau aja. Cuman kada tahu takdir yang akan datang nih, kada tahu. Karena seluruhnya Allah yang menentukan. Illa ayyasha Allah. Jadi bila orang insya Allah jangan dibahas. Ikam ni jadi insya Allahan jar. Lalu membahas itu bang tadi insya Allah kita ni insya Allah Banjar, lain insya Allah Arab. Ya Allah ya Rasulullah, jika engkau terpaksa berjanji, jika engkau terpaksa berjanji, mau kada mau terpaksa nih berjanji, maka janganlah engkau mengingkarinya. Jangan kita mengingkarinya. Seandainya nih kita terpaksa untuk berjanji, tapi kalau kawan jangan ketujuh berjanji. Tetap apa yang dikatakan oleh beliau, lakukanlah kebaikan tanpa ucapan. Lakukanlah kebaikan sebanyak-banyaknya tanpa harus mengucapkan kepada orang lain. Pokoknya bila nyawa ulang tahun, gua gampang kena unda beri makan, unda berjanji nah, kayaknya orangnya tolak kan? Luput, maka kalimat berjanji ini ketujuh bener. Jadi jangan biasakan unda berjanji itu, nah jangan biasa menyambat. Insya Allah mudahan kawa kena unda traktir, insya Allah mun unda berejaki. Nah ini meragukan juga nih. Mun unda berejaki itu bisa lapas selalu. Nang kayak dukun juga bila ditakuni orang barang kehilangan kayak apa, menurut pian amun ada rezekinya tetamu aja. Itu berataan sealaman nggak itu, mun ada rezekinya tetamu aja, insya Allah tetamu aja. Ini orangnya mengambil kada jauh kada, mun parak pakai tongkat ngarannya nah. Mun jauh tulah pakai tongkat ngarannya nah. Mun kada jauh kada aja mengambilnya tadi. Ya Allah ya Rasulullah. Ini yang sering obral janji itu para calon-calon pejabat. Sering obral janji. Tujuannya apa? Ingin mendapatkan suara orang lain. Ia rela berjanji sekalipun ia tahu janjinya tidak akan bisa ia tepati.
tahu aja ini pacangan kada kawannya menepati, yang penting dapat suara orang dahulu. Ya Rasulullah, padahal ini salah satu dosa besar, dosa gonol, kada halus. Orang yang khilaful ahdan, orang yang menyalahi janji ini dosa gonol. Apabila ia sengaja nilah, maka kecuali apabila engkau tidak sanggup atau terpaksa, kecuali apabila engkau tidak sanggup atau terpaksa karena ingkar janji tanpa alasan mendesak, merupakan tanda orang munafik dan merupakan akhlak yang buruk. Ia berjanji kemudian ia mengingkari janji, maka itu adalah alamatul munafiq, tanda orang yang munafik. Idza wa'ada akhlafa, ketika ia berjanji ia menyalahi janji. Dulu ada cerita di dalam kitab Muhammadur Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau kecil, masih kekanakan. Jadi waktu itu beliau bermain dengan teman-teman beliau. Kemudian membuat suatu perjanjian, besok kita bertamuan di bawah Jabal Fulan. Ini ada ceritanya. Besok kita bertamuan. Ngaran Nabi Muhammad di waktu kecil tetap orang yang amanah, tetap orang yang menepati dengan janji. Paling sungsung sidin berdahulu sudah di sini. Paling sungsung sudah tuh. Ditunggu-tunggu kawan beliau sampai dari pagi sampai tengah hari sampai sore, kada datang-datang. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan tempat tersebut. Saking amanahnya Rasulullah, beliau bermalam di tempat perjanjian tersebut sampai besok pagi berikutnya. Waktu lagi halus tuh Nabi Muhammad itu sudah. Saking amanah yang luar biasa, saking menepati dengan apa yang beliau ucapkan. Mun kita berjanji jam 8, yang diharap tuh paling kada jam 11 tuh. Kena esok jam 8 kena ayo ja, siap sudah kita. Apa hanya beginco atau beginian tuh jam 8 tuh, belum tuh tulaka pas setengah 12. Allah. Jadi kebiasaan kita mengingkari janji ini semacam menjadi hal ehwal kehidupan sehari-hari. Lalu terbiasa untuk mengingkari janji. Manukarakan anak mainan, kada tatukarakan. Membawainya berjalanan, asik kada tabawi berjalanan. Hanya tujuannya supaya anak kita ini ampih menangis. Padahal ia kada sadar waktu itu ia berjanji lawan anaknya. Ayo nakai gampangnya sudah. Karena kita nonton bioskop Spiderman. Ayo anak nih ampih menangis 2 bulan, anak nih menunggu kada nonton-nonton sampai 2 tahun. Kawitan tadi yang ke-7 obral janji lawan anak, akhirnya terbiasa sehingga anak ini pun menjadi orang yang mengikuti kelakuan. Kawitan ke-7 juga menyalahi janji lawan kakanwanan, ke-7 menyalahi janji. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi mun kita pacaran kada kawa baik kada usah bepandir. Baik kada usah bepandir. Apalagi kita ingin melakukan kebaikan dengan kawan kita, kada usah dipandirakan. Khawatir kalau pina kada jadi kita melakukan kebaikan dengan orang lain. Baik kada usah dipandirakan. Pacangan maulah dosa lawan kita. Gampang aja kawannya bila udah gajihan kena pokoknya sip sudah separuh gajiku gasan ikam. Pokoknya gaji pertama kok separuh tuh pang gasan ikam, pas gajihan bungolnya pang aku aja separuh kawadah kawan. Maka memang orang yang menyalahi janji ini akan ditipu daya oleh syaitan dan hawa nafsunya. Nang kayak pacarannya syaitan dan hawa nafsu itu supaya si orang ini menyalahi lawan janji. Diberat-beratkan oleh hawa nafsunya, ditipu daya oleh syaitan. Babungulan ikam hakun berbuat baik lawan inya memusuhi ikam. Ya Allah.
Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah sering setiap minggu itu memberi hadiah kepada keluarga beliau, memberi hadiah. Jadi ketika itu ternyata keluarga Sayyiduna Abu Bakar inilah yang memfitnah anak beliau yang bernama Sayyidatuna Fatimah, salah satu istri baginda Sayyidatuna Aisyah, salah satu istri Rasulullah, berzina. Jadi memfitnahnya bukan orang lain, keluarga daripada Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, keluarga daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Padahal ujar Abu Bakar, urang nina rancak ku beri, urang ni rancak ku hadiahi, bahkan rutin setiap minggu ku beri hadiah. Kenapa ia yang memfitnah anakku berzinah dengan Sofwan? Ketika itu namanya orang yang dizinah itu, difitnah itu dengan Sofwan. Jadi Sayyidatuna Aisyah itu dituduh berzinah dengan Sofwan, berarti kan Aisyah ini khianat dengan Rasulullah, fitnah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan fitnah ini daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhu, yang diturunkan kepada Rasulullah bahwasanya berita itu hanya ifik belaka, berita yang diada-ada, berita yang diada-ada ketika itu. Maka tenanglah hati Sayyidatuna Aisyah, karena ini akan menghancurkan keluarganya bersama Rasulullah. Sidin dituduh berzina lawan Sofwan, kabar itu disampaikan lawan Rasulullah, tapi Rasulullah orang yang diberi wahyu oleh Allah. Ketika Allah memberikan wahyu itu berita fitnah, itu berita yang diada-ada, maka Rasulullah pun tidak percaya dengan kabar seperti itu. Kabar itu kada percaya Nabi, karena lebih akurat kabar dari langit, dari Sayyiduna Jibril alaihi salam yang Allah wahyukan kepadanya. Nah kemudian ketika itu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq berniat di dalam hatinya ingin memutuskan hadiah kepada keluarga yang telah memfitnah anak beliau Sayyidatuna Aisyah. Menung ke itu ujar Abu Bakar, aku kada hendak lagi sudah berhadiah lawan ia. Tohok unda banduk kalinya memfitnah Rasulullah, memfitnah Sayyidatuna Aisyah agar mereka terpecah belah. Tujuannya supaya Aisyah ini cerai lawan Rasulullah. Makanya salah satu mazhab yang dhallun mudil adalah mazhab Syiah, karena mereka itu sangat benci kepada Sayyidatuna Aisyah. Ini karena khabar-khabar yang kada benar lalu ditaguk, dan memang ini sengaja berita-berita fitnah. Dan sampai sekarang golongan Syiah itu sangat benci kepada Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Hafsah, yang kedua-duanya adalah istri Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah adalah anak daripada Sayyiduna Abu Bakar, dan Sayyidatuna Hafsah anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai saking bencinya mereka kepada dua perempuan ini, mereka mengucapkan syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan waliyullah wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Sofiyah wa Hafsah aduullah. Aku bersaksi bahwasanya Abu Bakar, bahwasanya Umar, bahwasanya Utsman, bahwasanya Aisyah, bahwasanya Hafsah adalah musuhnya Allah. Itu syahadat Syiah. Jadi hati-hati bian bila bertamu lawan golongan Syiah ini. Dan ini banyak sudah yang mengikuti di negeri kita, terutama di daerah Jawa Timur. Jadi banyak sudah aliran-aliran Syiah ini banyak. Nah untuk di Kota Baru sedikit masih, tapi untuk di Tanah Bumbu lumayan besar. Kalau di Banjarmasin lumayan sudah. Sampai mereka apabila 10 Muharram mereka tuh mengadakan pertemuan juga, acara besar. Hati-hati golongan Syiah ini golongan yang
keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah dan dhallun mudil, sesat menyesatkan, bahkan kita beda iman dengan mereka. Nah ketika itu Sayyiduna Abu Bakar ingin tidak lagi memberikan hadiah kepada keluarga yang telah memfitnah anaknya Sayyidatuna Aisyah. Lalu turunlah ayat di dalam Al-Quran agar menegur kepada Sayyiduna Abu Bakar, ketika engkau ingin melakukan kebaikan, jangan memandang orang yang telah berbuat baik kepada engkau dan memutuskan karena ia telah berbuat jahat kepada engkau. Lalu ketika itu Sayyiduna Abu Bakar tidak jadi merencanakan memutuskan hadiah kepada keluarganya dan terus istiqomah memberikan hadiah kepada keluarganya sekalipun keluarga tersebut sudah memusuhinya dan sudah memfitnahnya. Itu akhlak para sahabat. Mereka melakukan kebaikan bukan karena orang baik kepadanya, tetapi mereka melakukan kebaikan karena Allah yang menyuruh melakukan kebaikan. Fa'ahsinu, berbuatlah kebaikan. Jadi mun kita nih berbuat baik lawan orang, kenapa? Karena Allah yang menyuruh, bukan karena inya baik lawan kita, bukan. Karena aku ketujuh lawan inya, bukan. Kalau kita berbuat baik karena kebaikan orang lain, kalau kita berbuat baik kepada orang karena kita suka dengan orang tersebut, berarti kebaikan kita bukan karena Allah. Kebaikan kita bukan karena Allah. Kalau orang yang betul-betul karena Allah, maka ia berbuat baik tujuannya inbi'ath, atau kebaikannya itu berangkat dari perintah Allah. Inya tuh melakukan kebaikan karena ini memang perintah Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan di hatinya ingin mendapatkan cinta Allah, lalu ia berbuat baik kepada orang lain dan tidak memandang baik itu jahat lawan kita atau baik lawan kita. Kada memandang itu. Dengan siapapun ia baik. Dengan orang yang jahat dengannya ia baik. Dengan orang yang memusuhinya ia baik. Ya Rasulullah, ini akhlak yang luar biasa. Sampai disebutkan di dalam sebuah hadis, Sayyidul akhlak, pemimpin daripada seluruh akhlak adalah berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Pemimpin akhlak itu adalah berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Ini yang sangat sulit bagi kita. Namun kita baik karena orang baik, jangankan manusia, koyok gina bisa. Koyok kita tuh baik lawan koyok, dimakani, diharago, dipelihara. Apabila apa-apa tuh dijagakannya rumah kita. Ini baik lawan kita, itu anjing. Itu anjing. Anjing seperti itu, ketika ia dibaiki maka ia akan berbuat baik kepada orang yang baik dengannya. Nah, jikalau manusia seperti itu, maka tidak ada beda dengan akhlak anjing. Sedangkan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah, ketika orang yang berbuat baik kepadanya ia baik, dan ketika ada orang yang berbuat jahat kepadanya ia pun juga tetap baik. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita kawan nang kayak ini. Maka ngalih diamalkan ngalih benar. Karena hawa nafsu kita condong kepada berbuat baik lawan orang yang baik lawan kita, dan jahat lawan orang yang jahat lawan kita. Apalagi orang-orang yang awam, mereka mengatakan dengan bangganya, unda nih bila orang baik unda baik lagi, bila unda orang jahat unda jahat lagi. Dengan bangganya kalimat ini, padahal ini kalimat yang menyesatkan. Dikiranya baik benar kalimat itu. Bila unda nih, bila orang baik unda baik lagi lawannya, tapi bila orang jahat unda jahat lagi. Bah, bangganya menyambat nang itu bongol.
Ya Allah ya Rasulullah, kada tahu ia ditipu oleh syaitan, kada tahu ia diperbudak oleh hawa nafsunya. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Mudahan Allah jadikan kita di dalam golongan orang-orang yang baik. Jadi tujuan kita berbuat baik karena ini adalah perintah Allah, dan orang yang baik akan mendapatkan cintanya Allah. Nah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi fahuwa munafiq wa in sama wa shalla. Man idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Ada 3 perkara kata Rasulullah yang apabila berkumpul pada seseorang, berkumpul di dalam diri seseorang, berarti mun salah satunya saja maka belum lagi dianggap sebagai orang yang munafik. Apabila 3 perkara ini berkumpul di dalam diri seseorang, maka ia adalah menyerupai munafik. Fahuwa munafik, maka ia adalah orang yang munafik. Mun 3 macam ini tak kumpul, maka biasanya dasar tak kumpul. Meskipun ia berpuasa dan salat sekalipun, setiap hari ia salat, Senin Kemis ia puasa, bulan Ramadan ia 1 bulan penuh puasa, sekalipun ia suka berbuat taat, tapi jikalau 3 sifat ini masih ada di dalam dirinya, fahuwa munafik, maka ia adalah orang yang munafik. Maka apa yang 3 perkara ini? Yaitu orang yang apabila berbicara ia berdusta, bila berpandir dusta. Maka katujuh yang ngaran dusta tadi modern nang kaya hobi, bila sehari kada berdusta pina marap dingin awak, artinya menggaring. Ada orang yang bila sehari kada berdusta pina menggaring awak. Kenapa? Dusta sudah menjadi hobinya sehari-hari. Lawan bini berdusta, lawan anak berdusta, sampai kucing aja didustainya. Bahkan dirinya sendiri didustainya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Suka berdusta. Kemudian, dan apabila berjanji ia ingkar. Maka ini bila orang tuh biasa berdusta, maka biasanya pulanglah katujuh ingkar janji. Kan gini ini berrasukan aja sebenarnya sifatnya nih. Bila orang toh katujuh berdusta, biasanya katujuh ingkar janji. Katujuh ingkar janji. Ya Allah. Almarhum Abah Guru mendidik anak beliau di masalah tepat waktu itu luar biasa. Jadi sampai sekarang guru-guru yang mengajar anak almarhum Abah Guru, Tuan Amin Badali, Tuan Ahmad Hafi Badali, itu biisukan ini yang menceritakan langsung lawan ulun ni Habib Ahmad Ahdal, yang dahulu menjadi anak angkat Abah Guru. Jadi waktu itu ulun ketemu dengan beliau di rumah Al-Mukarram Abah Haji Abdullah Basya. Kemudian masuk di situ ada Habib Ahmad Ahdal. Waktu dulu lah munpian melihat videonya itu Abah Guru bila maulid tuh katujuh membawa Habib tadi. Sebelum ada Tuan Amin Badali dan Tuan Ahmad Hafi Badali. Itu yang dibawa sidin bamaulidan itu biasanya Habib Ahmad Ahdal, anak angkat beliau.
Jadilah ngaran anak angkat nih muha tuh mirip lawan abah angkat. Nah yang menceritakan ini beliau waktu itu pas di rumah Abah Haji Abdullah Basya. Ujar Sidin, guru Tuan Amin itu atau Tuan Hafi inilah, misal jam 8 pagi inilah datang ke rumah jam 8 pagi, kalinya lewat 5 menit Sidin lewat 5 kena aja pian bulik aja karena terlambat 5 menit karena janjinya jam 8 kan. Ini didikan beliau kepada kita, sebenarnya bukan kurang adabnya beliau kepada gurunya. Karena guru yang mengajari Tuan Amin dan Tuan Hafi Badali itu tiada lain mereka berkhidmat kepada abah guru sekumpul. Mereka berkhidmat. Jadi jam 8 lewat 5 ya disuruh Sidin boleh aja pian terlambat 5 menit. Jadi guru-guruan itu ujar kisah nih, termasuk guru ulun Abah Haji Abdullah Basya itu termasuk salah satu guru beliau. Jadi sebelum jam 8 tuh siap sudah, kurang pada jam 8 kada Sidin bukai, lempat pada jam 8 Sidin suruh bulik. Itu tuh kurang pada jam 8 kada dibukai, bila limpat pada jam 8 disuruh Sidin bulik. Jadi pas tuh bang, jadi menunggu di pagar pina sekira beberapa menit hanya berjalan sudah supaya pas jam 8. Ya Allah ya Rasulullah, ajaran dari abah guru sekumpul. Allah. Namun kita sejauh benarlah itu tadi bila jam 8 tuh itu pelasik ya sudah, berarti jam 9 pagi bagian majelis ni ulun tahu benar bila nih isuk acara jam 8 ya lah ulun jam 7 tuh mandak kita kumpul jam 7 karena pasti jam 8 juga. Bila memandahkan jam 8 apa kumpul jam 9. Maka akhlak seperti ini apabila dibiasakan ini akan menjangkit kepada teman-teman yang lain. Ya Rasulullah. Karena menyalahi apa yang diucapkan, menyalahi dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Mudahan dan lain halnya pas waktu itu ada uzur kah, teguring kah, itu lain kisah, itu namanya uzur syar'i. Dan kita pun juga harus memahami ketika itu dan bersangka baik lawan orang yang kada pas lawan janjinya. Nah ini akhlak kita yang dijanji orang, akhlak kita yang berjanji harus menepati janji. Akhlak orang yang dijanji harus memaafkan apabila ia menyalahi janji dan berhusnudzon dengan orang yang menyalahi janjinya. Itu akhlak kita tuh. Jangan bermamai, jangan bermusuhan, jangan menyambat dasar munafik nyawa, jangan. Karena yang menentukan munafik itu bukan kita tapi Allah. Lain kita. Jadi jangan mengatakan orang itu munafik. Jadi bila kita nih menyambat lawan orang munafik, bercermin aja dahulu. Kalau unda yang munafik, cermin dahulu. Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang yang beriman itu cermin bagi orang yang beriman. Maksudnya ketika kita menyebut orang itu munafik, maka pada hakikatnya kita yang munafik. Jadi apabila di dalam hatinya nina baik, maka yang diucapkannya lawan orang itu pasti baik. Karena itu cermin lawan dirinya, cermin bagi hatinya. Bila di hati orang itu jahat, pasti yang dimuntung nih jahat karena itu cermin lawan hatinya. Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang yang beriman itu cermin bagi orang yang beriman. Ngaran cermin, mun kita nih bercermin, kita tunjuk yang di dalam cermin itu bongol, berarti yang kita sambat kita. Ya Allah, mudahan yang keluar di lisan kita ini adalah kebaikan. Suka memuji orang, suka menghargai orang, maka ini menunjukkan kebaikan hatinya dan kebersihan hatinya. Karena ini cermin bagi diri kita. Apabila kita suka menghina orang,
suka sumpah serapah dengan orang, ini menunjukkan inilah diri kita. Kita yang hina, kita pada hakikatnya menghina diri kita. Kita pada hakikatnya menyumpahi lawan kita. Jadi orang yang tidak tepat janji jangan kita cap sebagai orang yang munafik, karena belum tentu, siapa tahu mereka uzur. Itu akhlak kita. Iya, unda jer setiap kali besaruan jer, unda tuh hadir ya terus. Pas inya yang besaruan, pas unda yang besaruan jer, asalah. Inya tuh waktu besaruan unda hadir ya terus, mau yakakan bawang unda, menolongi unda. Pas unda yang besaruan, hidungnya kada congol-congol, dasar munafik ya kan. Lalu nyaman benar menyambat orang, dasar munafik. Ya Allah, jangan dulu. Kalau kita menyebut orang munafik, ayo bacarmin satu mat ke kamar. Kalau unda yang munafik tadi, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa diri kalian lebih baik daripada orang lain. Jangan merasa diri kalian lebih suci daripada orang lain. Mudahan kita bisa bersifat tawadhu. Nah kemudian yang ketiga, dan apabila diserahi amanah ia berkhianat. Diserahi amanah ia khianat. Amanah itu ada dua, ada amanah dari Allah, ada amanah dari manusia. Jadi kalau kita berbicara amanah itu panjang lebar, karena seluruh nikmat yang ada pada diri kita itu seluruhnya amanah dari Allah. Istri kita amanah Allah, anak kita amanah Allah, rumah amanah Allah, kendaraan mobil seluruhnya amanah Allah. Nah sedangkan amanah dari hamba seperti kita bekerja, yang ada aturan-aturan di dalam pekerjaan kita. Nah jikalau kita menyalahi aturan, maka itu namanya melanggar amanah. Amanah itu bahasa Banjar ngarannya culas. Dasar culas nyawa, berarti orang itu kada amanah. Sampai Nabi SAW mengatakan, la dina liman la amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. Dan amanah ini sangat penting bagi kita dimanapun kita berada. Tapi jikalau orang itu tidak ada amanah dimanapun ia berada, ia tidak akan dipercaya orang lain. Ya kada amanah, ya Rasulullah. Nah jikalau ia diserahi amanah ia berkhianat, makanya Nabi itu bergelar Al-Amin, orang yang paling amanah, orang yang paling dipercaya. Amanah itu yang sangat dipercaya, sehingga dari kecilnya Rasulullah itu sudah banyak orang yang menitipkan barang mereka, kunci mereka dan berbagai harta mereka kepada Rasulullah. Kenapa? Karena dikenal di negeri Makkah Rasulullah itu adalah orang yang paling amanah waktu itu. Paling amanah. Belum lagi diangkat menjadi Nabi dan Rasul sudah bergelar Al-Amin. Nabi itu paling amanah. Kita disuruh orang menyimpan duit, apa taputar duit tadi ada bedaha. Tolong simpanakan duit unda 10 juta. Insya Allah 2 bulan hanya unda ambil, unda ada keperluan. 10 juta ini taputar nih, habis putaran. Itu ngarannya kada amanah. Ngaran amanah itu yang asal tabulik ka asal. Ya Allah. Nah kemudian yang dimaksud di dalam pembicaraan ini adalah orang-orang yang bersifat, orang yang sifat-sifat ini menjadi kebiasaan dan cirinya tidak terlepas darinya. Jadi yang dimaksud dicap sebagai orang yang munafik apabila 3 sifat ini sudah
menjadi kebiasaan di dalam hidupnya berdusta, kemudian menyalahi janji, kemudian ketika diberi amanah ia ingkar, ia khianat dengan amanah, dan ini sudah menjadi kebiasaan dan ciri khas lawan dirinya, maka baru orang itu dicap sebagai orang yang munafik. Kalau hanya sesekali saja, maka belum lagi dikatakan sebagai munafik. Jadi kita jangan mencap orang langsung munafik hanya sekali inya ingkar janji, 10 kali sudah inya berjanji itu tepat aja sekali yang ingkar janji nih, lalu aja nyawa munafik. Lalu jangan. Orang yang munafik itu apabila sudah menjadi kebiasaan yang ngarannya ingkar janji tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Diriwayatkan. Nah di sini kita menginformasikan, insya Allah kan tuh udah tahu berataan tanggal 6 November ini kita mengadakan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita yang mengadakan itu majelis kita ini pribadi kita, maksudnya jadi bukan acara orang, ini acara kita. Jadi kita yang mengadakan berarti kita ini pembantu atau berkhidmat dengan acara yang kita adakan nih. Jadi bukan orang yang harat bener, gak ada. Jadi ketika ada tamu maka layanilah dengan baik dan jadikan kita ini dasar pembantu orang. Membantu apa? Membantu melayani tamu-tamu Rasulullah. Jadi ulun harap bagi para panitia mun kawa jangan memamai tamu, jangan kada baik pandiran lawan tamu. Jadi kita nih yang kena dikasih ID card nih lah, itu baik-baik cara melayani lawan tamu. Sandal tamu yang biasa menyusun sandal, susunakan sandal tamu baik-baik. Tamu Rasulullah ini macam-macam kelakuannya, tapi itu tamu Rasulullah harus kita hargai. Kita ini khadimul majlis, kita ini jongosnya, pembantu ara. Jadi jangan merasa harapna unda ni panitia tahulah, jangan. Jadi ulun harap sebagaimana acara-acara kita yang sudah terdahulu itu ulun anggap luar biasa, banyak pujian-pujian dari orang lain, luar biasa panitianya dengan menghargai tamu-tamu yang luar biasa. Dan ini pun ulun berharap berataan kayak itu. Yang jadi panitia kelak di 6 November ini atur sebaik-baiknya, yang harusnya ada. Jadi berbagi tugas, terutama yang anum-anum, yang tuha-tuhaan biar aja standby di majelisnya, banyak yang anum-anuman nih. Jadi mohon kau kita berbagi tugas, yang ojek misalnya ada di tengah-tengah naik gunung tuh ada akan kendaraan, kemudian yang di bawah sini juga ada kan. Jadi banyak webinian yang kada mampu untuk menaikkan kendaraan, itu diojekakan kendaraannya karena diparkirakan bujur-bujur. Nah ini harapan urun. Kemudian lagi ada sedikit masalah kita ini pada hari itu bertepatan di Gang 2 Purwasari itu ada orang hajatan bakawinan. Nah jadi jalan kita arahkan ke Mega Indah. Jadi ulun harap bagian yang anum-anum itu berjaga di muka Purwasari, menakuni pian hendak kemana. Bila hendak ke majelis maka suruh putar jalan ke Mega Indah, supaya jangan mengganggu hajatan orang. Jangan bemamai ini bepangantenan kada tahu, jangan. Sama-sama kita punya hajat. Jadi baik-baik lawan orang. Karena bila pian yang memamai, ulun yang supan. Ulun yang supan. Masa panitia nangga itu. Jadi kita ini anggap diri kita ini pembantu tamu Rasulullah, itu aja. Karena yang kita adakan acara ini acara maulidnya Rasulullah, berarti orang yang hadir adalah tamunya Rasulullah. Itu keyakinan kita. Ketika kita menghargai tamu Rasulullah, maka yang di Madinah senyum gembira melihat kita. Nah gembiranya Rasulullah ini adalah hadiah yang terbesar lawan kita.
Karena Allah suka menggembirakan kekasihnya, dan Allah sangat cinta kepada orang yang suka menggembirakan kekasihnya Sayyiduna Muhammad. Dan itu aja setengah daripada amanah yang ulun sampaikan. Gasan 6 November sebagai panitia bisa-bisa jadi apa itu namanya, lebih peka, dan bila yang ada bisi ID card, kartu panitia itu jangan diam di tempat aja, bergerak. Apa yang perlu, apa yang bergerak. Ini jadi panitia. Nah, betampai itu lain-lain, orang yang tukang bagi nasi lain, itu dasar berdiam di tempat tuh. Yang perlu diurus-urus. Bebinian kah yang jadi panitia, jangan memamai tamu lah, jangan menyambat macam-macam. Ini menunjukkan kualitas majelis kita. Semakin baik pelayanan kita kepada tamu, itu semakin bagus kualitas majelis kita. Nah itu aja. Jadi karena tugas nanti ada ketua panitia kita nih, ada Salman. Mana Salmannya? Itu karena yang mengatur yang di lapangan. Ini penting nih di lapangan. Iya. Dan tamu kita insya Allah dari Banjarmasin, Guru Zainuddin Rais itu hari Sabtu datang. Insya Allah sore, mungkin sidin bemalam kena. Wallahu alam di mana bemalamnya. Karena ulun menakuni sidin, ulun sudah menakuni sidin, hendak dihotelkan kan, hendak dirumahkan. Jadi belum tahu lagi jawabannya. Kena aja sidin pas sampai aja kena. Nah ini ulun yang gak ada tahu. Nah kemudian tolong sampaikan kepada kakawanan yang jauh-jauh tadi, akses kita untuk masuk itu utamakan Jalan Mega Indah. Yang sudah terlanjur kita memadahkan Jalan Perwosari, kita ubah ke Jalan Mega Indah supaya jangan mengganggu hajatan orang. Itu aja. Nah kemudian ini ada beberapa undangan, mungkin ada yang perlu hendak mengundang kakawanannya, itu bisa mengambil lawan ulun. Di sini aja ada, mungkin berapa seorang kalah, misalnya ada tiga seorang, jangan banyak ulun guru 300 ya. Itu ngarannya lain kisah membagi, ya sedikit seorang berbagi-bagi. Bisa di sini ada juga undangan digitalnya ada juga. Nah pengumuman yang kedua, nah lain-lain tadi pulang masalah panitia. Jadi mohon gawa bagian kita khususnya laki-laki yang anuman lah, sungsungi hadir, sungsungi mun kawas sebelum jam 8, berarti belum jam 9 tuh guru itu jangan pelasi ya. Mun kawas sebelum jam 8 supaya nyaman, kita kena atur-atur mana yang di bawah, mana yang di tengah, mana yang harus standby di muka masjid, di muka majelis, mana yang menerima tamu. Itu yang nyaman supaya atur kita berataan. Jangan umpat kayak undangan juga jam 10 turun jam 9 tuh kayak undangan. Nah lain yang tuha-tuhaan, nepian kada usah yang abut. Banyak aja yang anom di sini. Yang pemuda itu syubbanul yaum warijalul ghad. Kita sekarang pemuda tapi besoknya kita akan menjadi tokoh. Jadi buktikan pemuda kita. Jangan yang tuha umpatan kasihan zidin. Jadi yang anum-anum nih dahulu yang harus bergerak. Al-harakah barokah. Gerak itu berkat. Jadi bila kita bergerak tuh berberkat waktu itu. Al-harakah barokah. Kemudian pengumuman yang kedua. Di sini ada titipan kalender dari Habib Rijal Bahashim. Mana? Mail mana? Kalendernya mana? Ulun gak ada tahu nah kalendernya. Adalah. Ini lainan juga. Lainan kurpai. Ulun kemarin ada minta kededakah kalendernya. Sidin minta bagiakan kalender. Berarti kededa suruhan sidinnya di sini. Ada semalam tuh WA aja ulun datang akan malam Kamis 100 lembar kalender Habib Toha yang hadiahnya 25.000. Kedadalah positif kedada berarti. Nah berarti kalender yang kedua ulun tawarakan. Ini pun orang beratan lain pun ulun, lain pun ulun, lain pun majelis.
Ini pun orang ini kalender dari Pondok Hilir Raudhatul Jannah. Nah, beliau minta bagiakan juga di sini. Nah, di situ ada amploknya, terserah hendak memberi berapa. Hendak 1.000 kah? Cuman bebongolan 1.000. Hendak 2.000 kah? Kok kurang lebih aja juga. Hendak 10.000 kah? Hendak 20.000 kah? Nah, ini titipan dari guru Bahrudin Abdullah. Ulun ngajar di beliau juga. Nah, ini yang mengambil kalender ini, mengambil amploknya, insya Allah itu ba'amal jariah gasan pondok di Hilir untuk pembangunan. Nah, itu aja. Siapa yang hendak mengambil itu ambil amploknya. Nah, itu aja. Al-Fatihah. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Ampun maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Masya Allah, la quwata illa billah.